Oke kawan-kawan, selamat siang para pejuang CPNS yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti SKB, khususnya ini untuk formasi guru SD. Sesuai janji saya bahwa nanti kita akan bahas tentang mata pelajaran fisika. Jadi FR apa saja untuk materi pelajaran fisika, IPA dan fisika ya. Itu yang hubungannya dengan perhitungan kita akan kaji. Kalau kemarin kita sudah berikan 3 video untuk matematika, nanti akan saya buatkan lagi matematika videonya. Nah, kali ini kita bahas fisika juga. Oke. Untuk indikator yang pertama itu tentang percepatan dan gaya. Jadi banyak sekali FR kemarin yang membahas tentang percepatan dan gaya. Tapi sayangnya FR-nya tidak lengkap, jadi contoh soalnya tidak terlalu lengkap. Jadi kita harus buatkan simulasi soalnya seperti ini. Sebuah mobil bermasa 500 kg bergerak dari keadaan diam dan mencapai kecepatan 60 km per jam dalam waktu 2 menit. Percepatan dan besar gaya yang bekerja pada mobil pada selang waktu tersebut adalah, ini optionnya, A, B, C, D. Kawan-kawan, kita tulis dulu yang diketahui. Massa kita simbolkan dengan M, 500 kg. Kemudian bergeraknya dari keadaan diam, maka V0 itu keadaan mula-mula, kecepatan mula-mulanya 0. Kemudian kecepatan akhir atau VT itu kecepatan akhir, itu 60 km per jam. Nah, kawan-kawan, kalau kita mengerjakan suatu soal fisika, soal percepatan, kecepatan dan lain-lain untuk berhubungan dengan fisika, maka kita harus menyesuaikan dengan standar internasional. Kilometer per jam itu belum internasional, yang internasional adalah meter per sekon. Maka kita akan ubah. Bagaimana caranya? Nih. Kilometer per jam dijadikan meter per sekon itu kalikan 1000. Jadi kilometer ke meter kan turun 3, kalikan 1000, jamnya jadikan sekon. Jamnya itu 60 menit, 1 menitnya 60 sekon, berarti 60 kali 60, 360 sekon atau 360 detik. Jadi 60 kali 1000 dibagi 3600. Kalau kita sederhanakan ketemunya 100/6. Itu ya. Kita sudah dapatkan kecepatan akhirnya, sudah ketemu. Kemudian waktu. Waktunya 2 menit, ini juga belum standar. Yang standar adalah sekon atau detik. Kita jadikan detik, yaitu 2 kali 60, 120 sekon atau detik. Nah, bagaimana menghitung percepatan? Percepatan itu disimbolkan dengan huruf A. Itu rumusnya VT dikurangi V0 per T. VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dibagi selang waktunya atau T. Kadang-kadang kita tuliskan dengan delta T atau perubahan waktunya. Disederhanakan saja T gitu aja. Kita hitung A-nya berarti itu VT-nya kan 100/6. Dikurangi V0-nya 0, pembaginya 120. Jadi 106 dibagi, 100/6 dibagi 120 itu artinya 100/720. 6 kali 120 kan, kalikan sama-sama di bawah kan. Di 0,13 meter per sekon kuadrat. A-nya sudah ketemu. Lalu kita akan cari gayanya. Rumus untuk menghitung gaya. Gaya itu adalah hasil kali antara massa dengan percepatan. Gaya itu hasil kali antara massa dengan percepatan. Percepatan itu A. Oke. Massanya adalah 500, percepatannya 0,13. Jadi 500 dikali 0,13 nilainya adalah 85 Newton. Next, untuk soal nomor 2, perhatikan. Ada rangkaian listrik terdiri dari 2 hambatan, masing-masing 2 ohm. Kemudian dihubungkan paralel dengan sumber tegangan sehingga menjadi rangkaian tertutup. Apabila tegangan yang digunakan 9 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm, maka besarnya hambatan pengganti dan besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah titik-titik. Ya. Ini gambarnya seperti ini.
R1 dan R2 itu masing-masing 2 disusun secara paralel. Kemudian dihubungkan dengan voltase 9 volt. Itu gambarnya seperti itu ya. Hambatan dalamnya 0,5. Kita akan menghitung total dari hambatan. Coba perhatikan ini, R1 dan R2 ini disusun secara paralel. Maka kita cari hambatan pengganti untuk R1 dan R2 ini setara dengan berapa hambatannya. Rumusnya hambatan pengganti untuk susunan paralel itu adalah seper. Jadi 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Masukkan angkanya. R1-nya 2, R2-nya 2. Jadi 1 per 2 tambah 1 per 2. Jadi nilainya kan 2 per 2. RP-nya berapa? Dikalikan silang 2 kali 1 dibagi 2. Nilainya 1 ya. Nah, ternyata untuk yang warna kuning itu R1 dan R2 itu nilainya bisa digantikan dengan hambatan 1 ohm. Oke, berikutnya ini ya. Jadi yang warna merah dan warna kuning tadi sudah diganti 1 ohm, itu disusunnya secara seri. Bukan di paralel ya, disusun secara seri. Karena disusun secara seri, maka rumusnya cukup ditambahkan. Ya. R paralel tadi 1 ohm dan R ketiganya 0,5. Jadi 1,5 ohm. Oh, ternyata R-nya sudah ketemu. Kita akan cari I. I-nya adalah rumusnya V per R totalnya. Tinggal dihitung I kuatarusnya 9 per 1,5. Nilainya 6 ampere. Jadi jawabannya 1,5 ohm dan 6 ampere. Jawabannya adalah D. Sebuah benda bermassa 2 kg, ini soal berikutnya ya, dilepaskan dari ketinggian 100 meter. Tentukan kecepatan benda pada ketinggian 20 meter dengan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ini teman-teman itu banyak yang FR tentang energi potensial, energi kinetik, dan penggunaannya. Ini saya kasih simulasi soalnya seperti ini. Karena ini tahun 2018 kemarin juga keluarnya seperti ini. Oke ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini ada bola, anggap saja bola atau benda yang masanya 2 kg akan kita jatuhkan. Ini tingginya 100 meter. Nah, ini akan kita jatuhkan. Gitu ya, sampai Nah, sampai situ. Nah, ketinggian yang ini itu 20 meter. Nah, untuk menyelesaikan bagaimana menghitung kecepatan saat tingginya 20 meter itu bagaimana? Ini menggunakan konsep energi kekekalan energi mekanik atau hukum kekekalan energi mekanik. Apa itu hukum kekekalan energi mekanik? Nah, kita bahas satu persatu. Ini titik A dan titik B. Nah, mengingat bahwa energi potensial itu dirumuskan dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi energi potensial itu tergantung dari ketinggian. Setiap benda yang punya ketinggian pasti memiliki energi potensial. Sementara energi kinetik itu tergantung dengan kecepatan. Jadi benda yang bergerak punya kecepatan itu pasti punya energi kinetik. Kinetik gerak kan gitu. Rumusnya setengah mv kuadrat. Lalu apa energi mekanik? Energi mekanik itu kombinasi antara energi potensial dan energi kinetik. Penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Ya. Nah, terdapat hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di semua tempat energi mekaniknya di A itu akan sama dengan energi mekaniknya di B. Lihat gambar. Bola ketika masih di A itu energi mekaniknya akan sama dengan bola saat di B. Itu ya. Jadi kalau kita menemukan energi mekanik di A, maka yang B berapa? Ya sama dengan di A. Oke, kita hitung satu persatu, kita cek dulu yang di tempat A. Energi mekanik di A, rumusnya EP sama dengan EK. Nah, EP rumusnya MGH,
EK setengah MV kuadrat kan gitu. Masanya 2, gravitasinya 10, ketinggian di A berapa? 100. Tambah setengah kali masanya 2. Nah, kecepatannya kok 0, Pak? Iya, 0. Bolanya belum dilepaskan ketika di A itu masih bentuknya masih belum dilepaskan. Baru dilepaskan gitu ya. Jadi kecepatannya masih 0, masih berada di tangan. Kita hitung jadi 2 kali 10, 200 kali 100. 200 kali 100. 20 kali 100. 2000 ya. 2000. Nah, setengah kali 2, 1, 0, 0. Nah, semuanya kalikan 0, 0. Tidak usah ditulis. Jadi, mempermudah perhitungan. 2000 Joule. Nah, sekarang energi mekanik di tempat B. Kan rumusnya EP ditambah EK. Energi mekanik di B berapa nilainya? Kok 2000? Kan sama dengan yang di A. Jadi ketika di A sudah dapat, maka energi mekanik di B tinggal dihitung saja. Sama. 2000. MGH, MV kuadrat itu ya rumusnya ya. Kita masukkan. Masanya 2, gravitasinya 10. Ketika di B itu ketinggiannya 20. Ya. Setengah kali 2 kali V kuadrat. Jadi 2000 dikurangi sama dengan 400 ditambah setengah kali 2 kan 1. Jadi V kuadrat. Nah, 400-nya pindah ruas, jadi 2000 dikurangi 400 ketemunya 1600. Sama dengan V kuadrat. Jadi V-nya berapa? Ya akar dari 1600, nilainya adalah 40. Jadi jawabannya kecepatan benda ketika berada di ketinggian 20 meter adalah 40 meter per sekon. Jawabannya adalah A. Effort ketiga. Nanti banyak soal-soal FR yang seperti ini. Soal-soal SKB bentuknya seperti ini. Di Desa Kemal, bambu merupakan bahan utama untuk membuat rangka rumah. Masyarakat di sana memiliki kebiasaan merendam bambu tersebut ke dalam lumpur di sawah sebelum menggunakan untuk konstruksi rumah. Perendaman bambu dimasukkan untuk menghindari A. Kekeringan, B. Pelapukan, C. Kerapuhan, D. Kelembapan. Ini perendaman pada lumpur itu kira-kira untuk menghindari apa? Apakah kekeringan, apakah pelapukan, apakah kerapuhan, apakah D. Kelembapan? Bukan. Jawabannya adalah pelapukan. Jadi nanti setelah direndam itu akan tidak mudah lapuk, ya. Perendaman termasuk bagian dari menghindari pelapukan. Berikutnya, cacing memiliki cara tersendiri dalam hal pernapasan. Cara tersebut adalah cacing itu bernapasnya dengan menyimpan oksigen dari permukaan tanah. Jawabannya C. Nah, ini. Pada saat hujan sering terlihat kilat disertai bunyi petir. Suatu hari terlihat kilat. 20 detik kemudian terdengar petir. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka jaraknya. Ini konsepnya konsep jarak, masih ingat ya? Ini kecepatan udara, kecepatan bunyi di udara itu 340. Kecepatan kan simbolnya V. Waktunya 20 sekon. Sama-sama sudah sekon. Yang satu 340 meter per sekon, yang kedua 20 detik atau 20 sekon. Diminta untuk menentukan jarak, kita tahu jarak bahwa rumusnya V kali T kan. SVT ini semuanya sudah familiar. Tinggal dihitung aja. 340 kali 20 nilainya adalah 6800 meter karena satuannya ini yang kecepatan meter per sekon, waktunya sekon, jadi satuannya meter. Jarak itu standarnya meter ya. Diubah ke kilometer, jadi naik 3. Naik 3 jadi 6,8. Jawabannya C. Soal berikutnya. Ini tentang cermin cembung. FR tadi malam baru nemu itu. Kak, bagaimana cara menyelesaikan
jarak pada cermin cembung gitu. Kita kasih simulasi soalnya seperti ini. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung. Jari-jarinya kelengkungan itu 8 cm. Bayangan yang terjadi terletak 4 cm di belakang cermin. Benda tersebut terletak di titik-titik, jaraknya berapa? Jadi ini R-nya ada, S aksen atau bayangannya, jarak bayangan ada, yang diminta adalah jarak bendanya atau S. Jari-jarinya kelengkungan cermin cembung itu 8 cm. Maka fokusnya berapa? Jari-jari 8 cm, fokusnya itu setengahnya, jadi 4 cm. Oke. Bayangan yang terjadi berarti S aksen. Bayangan itu disimbolkan dengan S aksen. 4 cm. Pada cermin cembung, itu rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F fokus, S itu jarak yang ditanyakan, jarak ya. S yang ditanyakan, S aksen itu bayangan. S itu jarak benda, S aksen jarak bayangan. Nah, perhatikan ini. Pada cermin cembung, fokus itu negatif karena di belakang. Di belakang maksudnya itu kalau di depan lensa, di belakang lensa ini. Di belakang cermin, Mas. Jarak bayangan juga negatif. Ingat ya, pada cermin cembung, fokus bernilai negatif, jarak bayangan juga negatif. Sementara pada cermin cekung, fokusnya positif, jarak bayangannya juga positif, kalau tempatnya pas. Oke. Kita masukkan. Jadi kalau 1/F, F-nya adalah 4, maka karena berada di bernilai negatif, maka min 1/4. Sama dengan 1/S tambah jarak bayangan juga bernilai negatif, maka min 1/4. Jadi min 1/4 pindah ruas ke kiri, jadi ditambah 1/4 sama dengan 1/S. Maka 1/S-nya berapa? 0. Min 1/4 tambah 1/4 kan 0. Lalu S-nya berapa? Ya 1 dibagi 0. Ya. 1 dibagi 0 berapa? Mendekati tak hingga. Jawabannya E. Nah, berikutnya soal suruh menganalisis. Sonya dan Aska melakukan percobaan benda melayang di air. Bahan dan alat disiapkan berupa air, garam, telur, gelas, sendok. Mula-mula telur dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Tampak telur tenggelam. Sonya menambahkan garam ke dalam air tersebut sedikit demi sedikit sehingga akhirnya telur melayang. Rumusan masalah yang diajukan Sonya dan Aska tersebut dengan percobaan tersebut adalah titik-titik. Dan si belajar menemukan rumusan. Setiap rumusan selalu diawali dengan kalimat tanya atau kata tanya. Apakah, apakah, bagaimana, apakah. Oke, jawaban A sampai D betul semua. A, apakah semua. Lalu kita cari yang paling relevan. Apakah keadaan telur melayang? A nih ya, kita bahas dulu ya. Apakah keadaan telur melayang dipengaruhi oleh massa jenis air dan volume air? Kalau massa jenis iya, karena penambahan garam itu menambah massa jenis air. Tapi kalau volume air tidak ada pengaruhnya. Jadi jawaban A kurang tepat. Jawaban B coba. Apakah keadaan telur melayang dipengaruhi oleh massa jenis telur dan air? Ya, betul. Kalau air massa jenisnya ditambahi garam, maka massa jenis airnya bertambah. Massa jenis telurnya, nah tetap, ya. Jadi massa jenis air bertambah, massa jenis telurnya tetap. Nanti suatu saat, awalnya kan jadi massa jenis telurnya lebih besar dari massa jenis air, jadi tenggelam. Kemudian setelah massa jenis airnya itu ditambahkan garam, maka massa jenis airnya akan bertambah. Sehingga suatu keadaan atau suatu ketika massa jenis airnya akan lebih besar daripada massa jenis telur. Kalau demikian maka nanti menjadi terapung.
sedikit demi sedikit nanti jadi melayang kemudian terapung. Jawaban B benar. C, bagaimana telur dapat melayang? Ini ya, ini termasuk konyol ini kalau buat masalah seperti itu. Tapi tidak apa-apa. D, apakah penambahan garam dalam air berpengaruh terhadap melayangnya telur? Ya bukan masalah penambahan garamnya ya. Bukan masalah penambahan garamnya. Tapi masalahnya adalah perbedaan massa jenis setelah ditambahkan garam antara air dan telur. Jawaban yang paling tepat adalah B. Berikutnya, Pak Muhyiddin memiliki pohon durian yang berdaging buah tebal kuning, tapi rasanya tidak manis. Pak Muhyiddin akan mengembangkan pohon duriannya agar menghasilkan buah yang berdaging tebal manis. Jadi tadi tebal kuning tapi tidak manis, ingin jadi tebal manis. Perkembangbiakan yang dilakukan Pak Muhyiddin adalah jawaban yang paling tepat. Coba kita analisis. A, generatif buatan. Jadi generatif buatan. Kalau generatif buatan, ya kemungkinan itu yang paling tepat itu generatif buatan. Contohnya dengan menyilangkan. Jadi menyilangkan antara pohon durian yang tebal kuning tidak manis dengan misalkan yang tipis tapi manis. Nanti kan pasti salah satunya akan mendapatkan varian yang tebal manis. Ya. Jawaban A betul. Jawaban B generatif alami. Jadi generatif alami juga bisa menghasilkan seperti itu, tapi menunggunya lama ini kan inginnya cepat. Generatif alami itu menghasilkan varian yang memiliki rasa berbeda itu kalau ada banyak apa itu? Banyak pohon durian dengan berbagai varian. Ada tebal kuning tidak manis, ada tebal kuning manis, dan itu nanti akan dengan sendirinya akan mendapatkan varian yang daging tebal dan manis. Tapi ini membutuhkan waktu yang lama, jadi tidak disarankan. Jawaban B tidak benar. Kemudian jawaban C, vegetatif alami. Vegetatif itu tidak mengubah sifat. Vegetatif tidak mengubah sifat. Jadi C dan D tidak mungkin. Vegetatif tidak mengubah sifat ya. Jawaban yang benar adalah A, yaitu generatif buatan atau bahasa lainnya biasanya salah satunya adalah persilangan. Proses pemisahan campuran untuk mendapatkan zat yang ukuran partikelnya sesuai dengan yang diinginkan adalah metode. Nah, ini perlu kalian hafalkan. Ya, penting ini. Ada macam-macam pemisahan zat. Yang pertama ini filtrasi. Itu metode pemisahan yang berbeda partikelnya, ukuran partikelnya. Jadi jawabannya A nanti nih. Contohnya apa? Pemisahan kotoran pada larutan gula. Menyaring air sungai untuk keperluan air bersih, kan dari kotor menjadi bersih, cukup difiltrasi. Jadi, jawabannya A ya, karena ukuran partikel ini sesuai dengan ukuran partikel maka disebut filtrasi. Ada lagi kromatografi, itu biasanya disebut pemisahan zat warna. Pemisahan zat warna karena apa bisa dipisah zat warnanya? Karena terjadi perbedaan kecepatan perambatan. Pemisahan zat warna pada tinta. Ininya gampang, memudahkan mengingatnya, kromatografi adalah pemisahan zat warna gitu aja. Ekstraksi itu perbedaan kelarutan dari dua cairan. Misalkan air yang dengan pelarut organik. Contoh ekstraksi apa? Ekstraksi parfum. Jadi parfum itu diekstraksi. Ya. Tadi ingat kalau filtrasi itu berbeda ukuran partikelnya, kalau kromatografi itu berbeda perambatan partikelnya, yang ekstraksi itu berbeda kelarutannya. Kemudian ada lagi yang namanya absorpsi. Itu di mana gas terlarut dalam cairan penyerap tidak disertai dengan reaksi kimia. Penyerapan, ini bahasa lainnya absorpsi itu penyerapan.
Contohnya apa? Absorpsi gas H2S dengan air, metanol, propilen, dan lain-lain. Itu absorpsi ya. Jadi jawabannya adalah filtrasi. Perhatikan gambar berikut. Besar hambatan pertama 2 ohm. Hambatan kedua 3 ohm. Hambatan ketiga 4 ohm. Sedangkan besarnya tegangan itu ada pada rangkaian seri 3 hambatan adalah 9 volt. Beda potensial antara A dan B adalah. Ini pilihan gandanya. Gambarnya mana? Ini. Jadi hambatan pertama 2 ohm, hambatan kedua itu 3 ohm, hambatan keempat itu 4 ohm. Disusun secara seri. Kalau seri nanti kita cari hambatan totalnya tinggal dijumlahkan. Hambatan totalnya kan R1 tambah R2 R3. Nilainya 2 tambah 3 tambah 4 nilainya 9. R totalnya 9. Kita perlukan R total untuk mencari I. Ini yang kita perlukan, kita cari arus di titik A itu berapa. Karena arus itu di titik A, titik B, dan titik manapun di situ. Pada rangkaian seri, itu arusnya sama semua. Tapi beda potensialnya. Beda potensialnya berbeda. Ingat ya, ketika di rangkaian, itu ketika rangkaiannya seri, arusnya sama. Beda potensialnya tidak sama. Akan berbeda ketika rangkaiannya paralel. Beda potensialnya yang sama, arusnya yang berbeda. Kita hitung dulu arusnya. Tadi kan kita sudah belajar tentang kuat arus, menghitungnya adalah tegangan dibagi hambatan. Tegangannya nilainya 9, itu 9 volt. Hambatan totalnya 9, jadi 9 per 9 nilainya 1 ampere. Jadi kuat arus di titik A, B, dan semuanya titik di situ nilainya 1 ampere. Yang ditanyakan adalah beda potensial. Beda potensial itu simbolnya ya V sama, voltase. Beda potensial di AB adalah nilainya berapa ya? I kali R AB. V kan IR. Tadi kan I sama dengan V per R. Sekarang V itu kan rumusnya I kali R. V I R. Ohm field gitu ya. I-nya tadi sama karena sama nilainya 1. R di AB itu 2 dan 3 kan AB-nya. Berarti R-nya ada, karena seri maka 2 ditambah 3. Nilainya 5. 1 kali 5 nilainya 5 volt. Jadi hambatan di AB, voltase atau beda potensial di titik A dan B adalah 5 volt.